Astaghfirullah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik Ibu, kita lanjutkan. Kita di hadis 87 ya Bu ya. Kemarin salah buku. Qadarullah. Hadis 87, hadis Hudzaifah qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisain ra'aitu ahadahuma wa ana antazilul akhar. Rasulullah SAW bercerita kepada kami dengan dua hadis, dan aku sudah melihat salah satunya dan aku menunggu yang lain. Haddatsana annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa amanah itu turun di akar ya hati manusia. Summa alimu minal Quran, summa alimu minas sunnah. Kemudian mereka pun belajar Al-Quran, kemudian mereka belajar sunnah. Wa haddatsana an raf'iha, dan beliau menyampaikan kepada kami hadis tentang diangkatnya amanah. Beliau bersabda, yanamu rajul an-naumah, seseorang tidur, sekali tidur, fatuqbadul amanatu min qalbi, lalu diangkatlah amanah dari hatinya, fayadallu atharuha mithla atharil waqt, dan tersisalah bekasnya seperti bekas waktu. Waktu itu kalau ibu atau bapak ya kerja ya, biasanya kalau cangkul gitu atau pakai linggis gitu, itu suka tangannya itu suka ini apa, suka apa, agak lecet dikit gitu ya, ini namanya waqt ya. Sumayanamun naumah fatuqbad, kemudian ia tidur lagi, lalu amanah itu diangkat lagi. Fayabqa atharuha misal majal, lalu berbekaslah di tangannya ya, di hatinya itu seperti majal. Majal itu kayak kapalan gitu di tangannya. Kalau ibu-ibu sering kerja keras, biasanya suka tangannya agak kapalan gitu ya. Kajamrin dahartahu ala rijrik, lalu Nabi memberikan perumpamaan seperti jamr, bara api yang kamu gelindingkan di atas kaki kamu.
yang kamu gelindingkan di atas kaki kamu. Fanafita, maka ia pun menjadi apa? Nafit. Nafita itu kayak apa? Bengkak gitu, Bu. Ya, kaki kalau kena bara api gimana, Pak? Jadi kayak bengkak gitu ya. Fatarahu muntabiran, maka kamu lihat dia melendung. Ibu-ibu kalau kena bara api, ya, maka kulitnya itu suka melendung. Biasanya isinya apa? Air. Ya. Nah itu namanya muntabiro. Walaysa fihi syai', padahal di dalamnya tidak ada apa-apa. Artinya maksudnya perumpamaan ini Ibu, orang ini kelihatan mantap gitu. Padahal di hatinya nggak ada keimanannya, kosong. Fayusbihun nasu yatabaya'un, maka orang-orang pun kemudian berjual beli. Fala yakadu ahadun yuaddi al-amanah, dan hampir ya tidak ada seorang pun yang melaksanakan amanah. Artinya Bu, ya di zaman itu Bu, orang jual beli itu nggak amanah Bu. Ngumpetin misalnya aib misalnya. Atau kadang ada orang jual mobil. Mobilnya misalnya ada aibnya, tapi diumpetin. Ya. Dibilangnya bagus kok Pak, bagus. Ini namanya nggak amanah. Saya pernah itu Bu. Ya. Ternyata mobil bekas tabrakan, nggak dikasih tahu, dibilangnya bagus aja. Nah, ini nggak amanah dalam jual beli. Fayuqalu inna fi bani fulan rajulan aminan. Lalu dikatakan sesungguhnya di bani fulan itu ada orang amanah. Wa yuqalu li rajul, dan dikatakan kepada orang tersebut, ma'aqalah wa ma'adrafah wa ma'ajladah, betapa berakalnya si fulan, betapa bagusnya dia, betapa beraninya dia. Wa ma fi qalbi mithqalu habbatin khahabbati khardalin min iman, padahal di hatinya itu tidak ada sebesar biji sawi dari keimanan. Nah ini dia makna perumpamaan tadi Bu. Seperti apa tadi? Kulit yang melendung kena bara api. Kelihatannya gede, bagus, melendung gitu, tapi di dalamnya nggak ada apa-apanya. Nah sama seperti ada orang yang kelihatannya bagus dia Bu. Sampai-sampai dikatakan, si fulan itu hebat, si fulan itu cerdas, si fulan itu pemberani. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, di hatinya itu tidak ada keimanan. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Walaqad ata alayya zaman wa ma ubali ayyakum bayatu. Kemudian kata Hudzaifah, sungguh telah datang kepadaku suatu waktu, suatu zaman. Aku tidak peduli dengan siapa aku berjual beli. Karena waktu itu ya orang-orangnya amanah semua Bu. La in kana musliman raddahu alayya al-islam. Jika ia muslim, maka keislamannya itu mencegah dia. Wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'ih. Jika ia orang Nasrani, maka dia akan dicegah oleh penjaganya untuk tidak amanah. Fa'amal yaum, adapun hari ini, fama kuntu ubayyi'u illa fulanan wa fulanan, maka aku tidak mau jual beli kecuali dengan si fulan dan si fulan saja. Insyaallah. Bayangkan di zaman Hudzaifah, ya, mulai banyak yang tidak amanah. Gimana di zaman sekarang coba Bu? Ya, ibu-ibu sekalian. Baik, dari hadis ini ibu-ibu kita ambil faedah. Faedah yang pertama,
Nah, di sini menunjukkan Ibu wajibnya menjaga amanah, Bu. Ya. Wajibnya kita punya sifat amanah. Amanah dalam apa, Ibu? Amanah itu dalam segala sesuatu, Bu. Ibu sebagai seorang istri wajib amanah, Bu. Ya. Soalnya ada istri nggak amanah, Bu. Nyebarin aib suami. Kalau yang ngobrol sama teman-temannya jelek-jelekin suaminya aja, Bu. Bilangnya apa? Suami saya ini gimana ya? Ya, orangnya itu pemalas. Yang satu lagi bilang, suami saya ini kalau di rumah bau apek. Yang satu lagi bilang, suami saya ini orangnya gimana ya? Senang makan. Ini istri nggak amanah nih, Bu. Menyebarkan aib suami sendiri. Ya. Demikian pula suami terkadang nggak amanah. Seperti apa? Gak mau cari nafkah. Padahal nafkah itu kan kewajiban suami. Males-malesan dia. Dibiarkan istrinya yang cari nafkah. Ini kan kurang ajar. Iya. Ada lagi suami, ibu-ibu sekalian, yang tidak amanah, gak mau mendidik anak istrinya. Padahal kan suami itu wajib mendidik anak istri. Istrinya keluar nggak pakai jilbab dibiarin, anaknya nonton yang enggak dicuekin. Ini suami yang nggak amanah ini, Bu. Ya. Demikian pula dalam bekerja, kita kerja di kantor harus amanah. Ada orang kerja di kantor, Bu, masuknya jam 9, pulangnya jam 3. Masuk kantornya paling lambat, pulangnya paling cepat. Tapi gajinya maunya apa? Penuh. Waduh, ini gak amanah, Bu. Korupsi waktu namanya. Ya. Ada lagi ibu-ibu sekalian, ya, sebagian itu bikin laporan palsu ke negara. Kasih laporan harganya sekian, padahal enggak. Sengaja dilebih-lebihin tuh. Biar dapat apa coba? Ya, biar dapat duit, korupsi. Gak amanah. Ya. Seorang ustadz juga harus amanah. Ada ustadz yang menyampaikan ilmu tapi ya dia tidak amanah. Misalnya dia mengambil faidah itu dari seseorang, tapi dia mengklaim itu faidah dari dirinya sendiri, padahal dia ngambil dari orang lain. Berarti dia nggak amanah. Contohnya si ustadz ini tahu sebetulnya hadisnya palsu atau lemah, tapi disampaikan saja begitu tanpa dijelaskan, nggak amanah. Memang Masya Allah di zaman sekarang itu ya, yang betul-betul amanah itu jarang. Di masjid misalnya, Bu, terkadang kan suka ada keropak infak buat masjid, Bu, ya. Nah, keropak infak itu kan amanah. Kadang kita suka mendengar sebagian masjid itu bangga kalau saldonya banyak, Bu. Saldonya sekian miliar. Bangga banget. Kita katakan, ya, saldo kok bisa banyak begitu? Dikemanain? Seharusnya kan usahakan saldo itu kosong, nol. Sebab kalau saldo kosong itu tandanya apa? Sudah disalurkan segera. Ini terkadang bertahun-tahun gak disalurin. Iya. Ini gak amanah ini, Bu. Ya terkadang seperti itu, Bu. Orang yang buka donasi itu, Bu. Ternyata donasinya sebagiannya buat kantong dia.
Ya, apalagi di masyarakat itu Bu ya. Di masyarakat itu mereka punya keyakinan kalau siapa yang nyari donasi terus dapat, maka 10% buat dia yang nyari. Ini nggak bener. Ini namanya makan uang sedekah. Makan uang sedekah itu haram. Ya, nggak amanah Ibu. Banyak itu orang-orang yang buka donasi, ternyata nggak amanah. Makanya kalau buka donasi harus amanah, jelas. Kalau bisa diaudit, kalau bisa laporannya transparan semua. Makanya pemerintah sendiri kan sudah punya peraturan. Ya, mereka-mereka yang buka donasi harus ada seizin pemerintah. Sebetulnya bagus itu, supaya tidak dijadikan kepentingan buat pribadi Bu. Ya, karena banyak yang tidak amanah dalam masalah ini. Jadi ini ibu-ibu sekalian, amanah itu mahal Bu. Kalau ibu punya teman amanah, Masya Allah, ini pegang baik-baik Bu. Ya, teman yang amanah kayak gimana Bu? Teman yang amanah itu nggak suka menyebarkan aib temannya, walaupun temannya itu ngambek sama kita, tetap nggak suka nyebarin aib, diem aja. Ya, kita butuh orang-orang yang amanah. Tapi ya itulah Ibu, ketika iman kita atau iman seseorang itu kosong di hatinya, amanah pun juga akan hancur dan rusak. Kenapa? Karena amanah itu Bu, ya, sejajar dengan iman. Dalam artian begini, iman ada, amanah ada. Iman hilang, amanah pun hilang. Semakin kuat iman, semakin kuat amanah. Semakin lemah iman, semakin lemah amanah. Biasanya seperti itu. Ya. Faedah yang kedua dari hadis ini. Al-haditsu dalilun ala anna al-akhlaq al-islamiyah mustamaddatun minal kitab was sunnah. Hadis ini merupakan dalil bahwa akhlak Islam itu Bu adalah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis itu, "Tsumma nazala al-Quran, fa'alimu minal Quran wa alimu minas sunnah." Lalu turunlah Al-Quran, maka mereka pun berilmu dari Al-Quran dan berilmu dari Sunnah. Dan itu menunjukkan Ibu, parameter akhlak yang baik itu adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu parameternya Bu. Kalau menurut masyarakat akhlaknya baik, tapi menurut syariat nggak baik, ya dia bukan baik akhlaknya. Kadang di masyarakat kita Ibu, kita itu ketika kita berpegang kepada syariat dianggap nggak baik akhlaknya Bu. Contoh, syariat menyuruh kita untuk menundukkan pandangan kepada wanita, ya nggak Bu? Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Ketika kita menunduk itu, terus ngobrol, karena ada keperluan sama seorang wanita gitu. Terkadang wanita yang awam, yang nggak paham, nganggap kita itu nggak punya adab, nggak punya akhlak. Saya soalnya pernah ya, ada ibu-ibu, waktu itu saya ngobrol sama dia karena ada keperluan, lalu saya menundukkan pandangan. Si ibu ini bilang apa? Kamu itu nggak punya akhlak. Loh kenapa Bu? Lihat dong mata saya kalau ngobrol, katanya. Ya Allah. Saya bilang Bu, dalam Islam itu kita harus menundukkan pandangan. Ya. Terkadang di masyarakat kita tuh Bu, kalau kita nggak cium tangan sama istrinya paman atau istrinya kakak, dianggap nggak punya akhlak.
Padahal istri paman, istri kakak bukan mahram kita. Nggak boleh, ya bersentuhan nggak boleh. Tapi di masyarakat itu dianggap tabu itu, Bu. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dari itu ibu-ibu, yang menjadi parameter kita, akhlak baik atau akhlak buruk itu bukan semata-mata menurut adat istiadat, bukan. Tapi yang menjadi parameter adalah sesuai enggak dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Nah itu ibu-ibu sekalian. Faedah yang ketiga, fil hadis alamun min a'lamin nubuwah, haitsu haddatsa Rasulullah ashabahu an rafil amanah. Hadis ini menunjukkan mukjizat Rasulullah, Bu. Apa sih mukjizat itu, Bu? Mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada Rasulullah SAW, yang menunjukkan akan kebenaran kenabian. Ya. Apa mukjizatnya? Yaitu Rasulullah SAW mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan, Bu. Bahwa nanti amanah akan diangkat dari hati manusia. Dan ternyata benar. Yang Rasulullah kabarkan benar. Banyak orang sudah tidak amanah lagi. Maka dari itu ibu-ibu sekalian ya, yang Rasulullah kabarkan itu semua terjadi, Bu. Kalaulah Rasulullah SAW itu bohong, tentu Rasulullah yang beliau kabarkan tidak akan terjadi. Tapi ketika yang Rasulullah kabarkan semua terjadi, itu menunjukkan akan kebenaran risalah Rasulullah SAW, dan bahwasanya beliau memang benar-benar nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu sekalian. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Walaqad syahada an-nasu al-yawm misdaqa hadzal hadits an Rasulullah sallallahu." Dan sungguh manusia di zaman ini telah menyaksikan kebenaran yang disampaikan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Wala tasta'rid, kata beliau, fa innaka tasta'rid an-nas rajulan tablughu ila haddil mi'ah al mi'at wa la tajidu ar-rajul al-amin alladhi adda al-amanah. Karena kalau kamu di zaman ini periksa deh orang satu per orang, kamu akan dapatkan hampir di antara mereka jarang yang amanah. Ya. Jarang yang amanah, kata beliau. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian, yang terkadang yang udah ngaji aja, Bu, nggak amanah, Bu. Saya ini sering banget ada minjem duit, Pak Ustadz minjem duit, buat apa? Buat usaha. Kapan dikembaliin? Nanti bulan ini. Sampai sekarang nggak pernah dibalikin. Padahal kelihatan orangnya udah ngaji. Ya. Saya pernah itu, Bu, waktu bangun pesantren Imam Asy-Syatibi itu, Bu. Saya melihat ada ikhwan kelihatannya bagus gitu, Bu. Berjenggot di atas mata kaki, orangnya lembut, Masya Allah. Saya tugaskan dia untuk pembangunan, korupsi. Yang dikorupsi mending ya 1 juta 2 juta, ini ratusan juta. Ya. Padahal berjenggot di atas mata kaki, ternyata nggak amanah. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh sakitnya tuh di sini, Bu. Ya. Gimana enggak? Kita udah percaya sama dia. Duit donatur udah banyak masuk, dimakan sama dia. Saya bilang, buat apa kamu makan itu duit? Aduh Ustadz, saya putar buat bisnis saya, Ustadz. Gelo sih ya, kata saya. Kesel saya.
Gak boleh seperti itu. Itu kan duit orang buat amanah. Kenapa dipeter buat bisnis? Bilangnya apa? Ya Ustadz, nanti saya ganti. Sampai detik ini gak diganti-ganti. La ilaha illallah. Sampai begitu, Ibu. Dan ini terjadi banyak di banyak tempat. Ya. Waktu saya ke Medan, Ustadz Ali Nur juga sekarang lagi pembangunan masjid di Medan. Ternyata kontraktor yang diamanahinya nggak amanah, padahal berjenggot. Banyak loh, banyak. Ini musibah ini. Benar yang Rasulullah kabarkan itu, Bu, bahwa nanti di akhir zaman itu amanah itu benar-benar diangkat, Ibu sekalian. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Walaupun tidak semuanya ya, ada juga yang amanah, alhamdulillah. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, Bu, yang bisa kita petik dari sini. Al-hadits fihi bayan sur'ati raf'il amanah minal qulub wa tadarrujiha. Hadis ini menjelaskan betapa cepatnya amanah itu diangkat dari hati, Ibu. Iya. Sampai-sampai kata Rasulullah, seseorang tidur sebentar, lalu Allah angkat amanah dari hatinya. Itu menunjukkan amanah itu diangkat sedikit demi sedikit, Bu. Enggak sekaligus. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, kita minta kepada Allah, Bu, agar kita menjadi orang-orang yang bisa diberikan oleh Allah amanah, Bu. Kata Syekh Utsaimin, nas'alullaha an yuthbitana wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kepada kita kekokohan, istiqomah. Yanamur rajul an-naumah fi lailin aw nahar ala annahu amin. Seseorang tidur di waktu malam atau siang, tadinya dia amanah. Fa idza istayqadha idzal amanah manzu'ah min qalbi. Ketika ia bangun, ternyata amanah sudah dicabut dari hatinya. Ya. Walihadza syara'a lil insan an yanam ala dzikr. Oleh karena itulah disyariatkan seseorang itu tidur di atas zikir dan bangun juga zikir. Supaya apa, Ibu? Supaya amanah itu tidak dicabut dari hati kita, Bu. Iya. Faedah selanjutnya, Ibu-ibu, yang bisa kita petik. Al-haditsu dalilun ala anna min suwaril amanah al-amanah fil bai' wasyira. Hadis ini merupakan dalil ya, bahwa amanah itu banyak bentuknya. Dan di antara bentuk amanah itu dalam jual beli. Ya. Dalam jual beli harus amanah, Bu. Amanah gimana? Tidak boleh menyembunyikan aib. Ya. Kadang kita ini suka menyembunyikan aib. Berarti kita tidak amanah, ibu-ibu sekalian. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang keenam. Al-hadits dalilun ala iqtirarin nas bil madahir al-kharijiyah fi qulubihim wa hukmihim wa thana'ihim ala al-akharin. Hadis ini menunjukkan kebanyakan manusia itu, Bu, tertipu dengan lahiriah seseorang. Ya, kebanyakan manusia itu tertipu dengan apa? Lahiriah seseorang. Ada orang yang kata Rasulullah SAW dikatakan itu orang ma'aqalah, ma'adrofah, ma'ajladah. Itu orang, Masya Allah, pintar banget, hebat banget dia, pemberani. Tapi kata Rasulullah, di hatinya tidak ada sebesar biji sawi dari keimanan. Itulah ibu-ibu sekalian. Maka dari itulah, Ibu, ya, kewajiban kita itu, Bu, adalah untuk senantiasa memakmurkan hati kita dengan keimanan, dengan ketakwaan, Bu. Iya. Faedah yang ketujuh. Fihi dalilun ala anna al-amanah minal iman. Sabda Rasulullah SAW
Ketika Rasulullah menyebutkan ada orang yang dikatakan kepadanya betapa cerdasnya dia, betapa pandainya dia, sementara di hatinya tidak ada padanya keimanan. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa amanah itu termasuk keimanan. Bahkan sudah kita sebutkan tadi, Bu, amanah dengan iman itu ya sejajar, dalam artian kalau iman naik, amanah naik. Kalau iman turun, amanah turun. Jadi amanah itu mengikuti keimanan. Ya. Ibu-ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan juga yang ke-8 yang bisa kita petik di hadis ini, Ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan ya bahwa Islam itu semakin hari semakin asing, Bu. Artinya yang benar-benar mengamalkan Islam semakin sedikit. Karena Rasulullah mengabarkan nanti yang amanah itu sedikit sekali. Ya. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan benar, ibu-ibu sekalian. Seperti di zaman sekarang, Bu. Yang benar-benar menjaga sholat sedikit sekali, Bu. Yang benar-benar dia ya menjaga amanah di dalam jual beli sedikit sekali, subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, ibu-ibu sekalian. Baik, Ibu, kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis 88. Bab bayan anal Islam bada'a qariban wa sayaudu qariban wa annahu ya'riju bainal masjidain. Bab penjelasan bahwa Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, dan bahwa Islam akan bercokol di dua masjid, yaitu di kota Makkah dan Madinah. Ibu-ibu, Rasulullah SAW ketika memulai dakwah, maka beliau pun diasingkan, Bu. Terasing waktu itu, pengikut Rasulullah pun sedikit. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Islam semakin berkembang. Di zaman Khulafaur Rasyidin, Islam lebih berkembang lagi kemana-mana. Ya, di zaman setelahnya lebih lagi berkembang, sehingga keasingan Islam pun hilang. Tapi Rasulullah mengabarkan, Bu, nanti di akhir zaman Islam akan kembali menjadi sedikit terasing. Bahkan orang-orang yang berpegang kepada Islam sendiri di tengah-tengah umat Islam semakin sedikit terasing. Ya. Makanya di sebagian tempat ada yang merasakan keterasingan itu, Bu. Ada akhwat bercadar, ketika tinggal di tempat yang tidak ada orang bercadar, terasing nggak, Bu? Terasing. Ada ikhwan berjenggot, cingkrang di tengah-tengah orang nggak memelihara jenggot, terasing. Iya. Nah ini ibu sekalian. Tapi ingat, Bu, terasing itu tidak semuanya buruk. Terasing kalau ternyata kita diasingkan orang gara-gara kita berpegang kepada sunnah, maka itu keutamaan yang besar. Iya. Karena disebutkan dalam hadis, tuba lil ghuraba. Tuba, apa itu tuba? Tuba itu sebuah pohon di surga, Bu. Buat siapa? Lil ghuraba, untuk orang-orang yang terasing. Masya Allah. Kalau kita diasingkan orang karena berpegang kepada sunnah, alhamdulillah, kita bersyukur. Ya, kita diasingkan orang gara-gara kita nggak mau ikut-ikutan bid'ah, nggak masalah. Kita diasingkan orang gara-gara kita bertauhid,
menjauhkan kesyirikan. Masya Allah. Jadi kita nggak usah sedih, Bu. Kalau kita diasingkan orang gara-gara kita berpegang kepada apa? Kepada sunnah. Nggak usah sedih. Kenapa? Karena kita akan dijanjikan oleh Allah dengan tuba. Tuba lil ghuraba. Tuba untuk orang-orang yang terasing. Apa itu tuba? Sebuah pohon di mana? Di surga. Ibu-ibu sekalian. Baik, masuk hadis ke-88. Hadis Hudzaifah. Semoga Allah meridainya, ia berkata, kunna julusan inda Umar radhiyallahu anhu faqala, ayyukum yahfadhu qala Rasulullah SAW fil fitnah. Qultu ana kama qalahu. Qala innaka alaihi aw alaiha lajari. Qultu fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-saumu was-sadaqah wal amru wan nahyu. Qala laysa hadha urid walakin al-fitnah allati tamuju kama yamuju al-bahr. Qala laysa alayka minha ba'sun ya amiral mu'minin. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Qal ayuksar am yuftah. Qala bal yuksar. Qal idzan la yughlaqu abadan. Qulna akana Umar ya'lamul bab? Qala na'am. Kama anna dunal ghad al-laylah. Inni haddathu bihadithin laysa bil aghalid. Fahibna an nas'ala Hudzaifah fa'amarna masruqan fasa'alah faqala al-babu Umar. Al-babu Umar. Hadis Hudzaifah. Ibu tahu siapa Hudzaifah bin Yaman, Bu? Hudzaifah bin Yaman ini seorang sahabat Nabi, Bu. Apa keistimewaan beliau, Bu? Tahu nggak? Hudzaifah ibn Yaman ini sahibus siri Rasulullah, penjaga rahasia Rasulullah SAW. Ya. Dan Hudzaifah ini, Bu, diberitahu oleh Rasulullah nama-nama orang munafik, Bu. Sampai-sampai Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk dalam nama tersebut? Itu nama orang munafik?" Kata Hudzaifah, "Tidak, hai Umar." Saking takutnya Umar, ya, jangan sampai ia masuk dalam daftar orang-orang munafik itu. Subhanallah. Hudzaifah berkata, kami duduk-duduk di sisi Umar. Maka Umar bertanya, siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah? Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah SAW tentang apa? Tentang fitnah. Aku berkata, kata Hudzaifah, aku, hai Umar, aku hafal persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Kata Umar, apa, Bu? Engkau ini berani sekali. Maksudnya gimana? Kamu itu berani sekali menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Maksudnya gitu, Bu. Karena Umar ini, Bu, ya, seorang khalifah yang sangat ketat dalam periwayatan hadis, Bu. Ya. Jadi kalau ada sahabat yang menyampaikan hadis, Umar tidak mau terima sampai sahabat itu membawakan saksi. Kalau tidak bawa saksi, dipukul sama Umar. Itu di zaman Umar. Sampai pernah Abu Hurairah berkali-kali dipukul sama Umar gara-gara bawa hadis nggak bawa saksi. Iya. Ibu-ibu sekalian. Kenapa Umar sangat hati-hati, Bu, dalam periwayatan hadis, Bu? Supaya tidak ada orang yang
berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau misalnya dibiarkan bermudah-mudahan dalam meriwayatkan hadis, nanti orang seenaknya aja bawa hadis, akhirnya bersalahan, akhirnya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini bahaya. Makanya Umar di zaman beliau itu ya betul-betul ketat dalam masa periwayatan hadis itu, ibu-ibu sekalian. Nah, ini ya di zaman sekarang juga penting, Bu. Ya. Ibu kalau misalnya dapat WA ya dari teman misalnya, Bu. Isinya tentang hadis. Ibu harus ketat, Bu. Jangan langsung diterima begitu. Periksa dulu benar nggak nih hadis. Karena banyak di zaman sekarang ini banyak orang yang berani berdusta. Pernah saya disampaikan kepada saya sebuah hadis HR Muslim. Setelah saya periksa di Sahih Muslim gak ada. Di kubek-kubek sana sini gak ada juga. Waduh. Ya, ternyata gak ada memang di Sahih Muslim. Dibikin-bikin. Ya Allah, ya Rabbi. Di zaman sekarang ini berapa banyak, Bu? Ya orang-orang yang bikin hadis menyebarkan hadis-hadis palsu tuh, Bu. Di bulan Rajab ya. Tersebar tuh hadis tentang keutamaan puasa Rajab di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Padahal kata Ibnu Hajar itu hadis palsu, Bu. Tapi disebarin. Banyak kaum muslimin terpengaruh. Ya. Di bulan Ramadan nih biasanya nih suka muncul tuh hadis suruh minta maaf sama istrinya, sama tetangganya, sama orang tuanya. Isinya gimana? Jadi katanya ya Rasulullah naik mimbar, lalu Rasulullah berkata amin, amin, amin. Lalu Rasulullah ditanya, apa yang kau aminkan hai Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, katakan amin, semoga diabaikan puasa orang yang belum minta maaf sama orang tuanya. Kata Rasulullah, amin. Ini hadis, ya Allah. Ya, tersebar terkadang dan sering kali tersebar sebelum Ramadan, coba. Padahal ini hadis nggak ada sama sekali asal usulnya. Yang benar itu begini. Rasulullah naik mimbar, lalu Rasulullah bersabda, amin, amin, amin. Kemudian ditanya, hai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, amin. Dan berkata, hai Muhammad, kul amin. Ucapkan amin, hai Muhammad. Semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapat ampunan dari Allah. Kata Rasulullah, amin. Nah kalau ini hadisnya sahih. Tapi sama orang ini yang bikin hadis ini, Bu, diambil tuh depannya, lalu hadisnya bikin sendiri. Tentang apa? Tentang maaf-maafan sebelum Ramadan. Ibu, makanya di zaman sekarang nih, Bu, saya tegaskan, Bu, wajib kita ekstra ketat dalam menerima hadis. Ya, seperti halnya Umar. Makanya Umar berkata di sini kepada siapa? Hudzaifah. Apa kata Umar? Innaka alaihi lajari. Kamu ini berani sekali, hai Hudzaifah. Iya. Qultu, aku berkata, kata Hudzaifah, fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi, yaitu fitnah seseorang pada istrinya, hartanya dan anaknya serta tetangganya. Tukafiruha shalah was-shaum was-shadaqah wal amru wan nahyu, dan itu bisa digugurkan dosanya oleh salat, puasa, sedekah, demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Ibu, yang dipahami oleh Hudzaifah di sini fitnah khusus. Ya, fitnah yang menimpa seseorang pada apa? Hartanya, keluarganya,
anaknya. Karena kan Bu, harta dan anak-anak itu fitnah bukan Bu? Fitnah. Makanya Allah mengatakan apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Maksudnya fitnah gimana Bu? Bikin kita pelit terkadang Bu. Ya. Istri juga fitnah, bisa jadi fitnah buat laki-laki. Berapa banyak pejabat yang korupsi gara-gara istrinya. Ya. Berapa banyak ikhwan ketika tahu pekerjaannya haram, gak berani keluar gara-gara istrinya. Fitnah, ujian. Ya. Nah, Hudzaifah Ibu menjelaskan yang dipahami oleh Hudzaifah di sini fitnah khusus, yaitu fitnah seseorang pada hartanya, ya, istrinya, anaknya, dan tetangganya. Tapi fitnah khusus seperti ini, kata Hudzaifah, itu bisa digugurkan oleh sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Rupanya bukan itu fitnah yang diinginkan oleh Umar, Bu. Apa kata Umar? Laisa hadza urid. Bukan itu yang aku inginkan, hai Hudzaifah. Ya. Walakinil fitnah allati tamuju kama yamujul bahr. Tapi yang aku maksud adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang apa? Laut. Maksudnya gimana? Silih berganti, Bu. Tahu kan Ibu gelombang? Pernah melihat di pantai enggak Bu? Gelombangnya itu. Nanti gelombang ini hilang, datang lagi gelombang yang baru. Gelombang yang baru hilang, datang lagi gelombang baru. Nah, itu yang dimaksud oleh Umar. Fitnah yang terus menerpa kaum muslimin. Ketika setiap kali fitnah itu hilang, datang lagi fitnah berikutnya. Ya. Dan fitnah ini Bu, yang Rasulullah sebutkan dalam hadis lain, dalam riwayat Muslim dan Nasa'i. Kata Rasulullah SAW, ya sataji'ul fitan fayurakkiku ba'duha ba'da. Nanti akan datang fitnah-fitnah yang membuat fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Nanti akan datang fitnah. Si mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Tsumatan kasyif, kemudian fitnah itu pun hilang. Tsumatajiul fitnah, lalu datang fitnah berikutnya Ibu. Fayaqulul mu'min, si mukmin berkata, hadhihi, ini yang akan membinasakanku. Seperti itu nanti, seperti di zaman sekarang persis Bu. Fitnah itu terus menerpa. Fitnah ini hilang, datang lagi fitnah berikutnya. Fitnah ini hilang, datang lagi fitnah berikutnya. Ya, tak ada henti-hentinya. Ya, menerpa keimanan kita. Maka dari itulah, ya, di sini Umar bertanya kepada Hudzaifah, bukan itu hai Hudzaifah yang aku maksud. Kalau yang kamu katakan tadi itu fitnah khusus. Tapi yang diinginkan oleh Umar di sini fitnah umum yang akan melanda seluruh kaum muslimin. Apa kata ya Hudzaifah Bu? Ya, fitnah yang umum ini Bu ditafsirkan oleh sebagian ulama, yang dimaksud oleh fitnah yang umum ini munculnya kebid'ahan, munculnya berbagai macam penyimpangan, tersebarnya syahwat dan syubhat. Iya. Nah, ini yang dimaksud oleh Umar Bu, yaitu fitnah yang dahsyat, yang bergelombang seperti gelombang lautan. Mendengar itu Hudzaifah berkata, "Laisa 'alaika minha ba'sun ya Amiral Mu'minin." Engkau tidak akan terfitnah, tidak akan terkena fitnah itu hai Amiral Mu'minin. Innaka bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Karena antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Ya. Qala ayuksar am yuftah. Lalu Umar bertanya,
Apakah pintu itu nanti akan pecah atau terbuka? Pintu ini akan pecah atau terbuka? Subhanallah. Pertanyaan Umar luar biasa ya. Apa kata Hudzaifah? Pecah. Kata Umar, kalau pecah tidak akan pernah tertutup lagi selama-lamanya. Ya. Lalu kami berkata kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu pintu itu? Kata Hudzaifah, tahu. Seperti tahu ya setelah hari ini akan ada besok. Aku menyampaikan hadis ini bukan teka-teki, kata Hudzaifah. Maka kami pun merasa segan untuk bertanya kepada Hudzaifah tentang siapa, apa pintu itu. Lalu kami perintahkan Masruq ini seorang tabi'in, ya, namanya Masruq bin Ajda. Kami pun menyuruh Masruq untuk bertanya kepada Hudzaifah. Maka Hudzaifah berkata, pintu itu adalah Umar itu sendiri. Masya Allah, Bu. Dan ternyata benar, Bu, ya. Setelah Umar meninggal dunia, Bu, terjadi fitnah di zaman Utsman. Sampai akhirnya Utsman bin Affan mati dibunuh. Iya. Kemudian setelah Utsman meninggal, muncul lagi peperangan antara para sahabat. Setelah itu sampai detik ini fitnah tak pernah berhenti. Semakin berat, semakin besar. Persis yang Rasulullah kabarkan. Iya. Baik Ibu, kita ambil faidah dari hadis ini Ibu. Hadis ini menunjukkan Bu, seorang pemimpin hendaknya jangan menutupi diri dari rakyatnya. Karena Umar seorang khalifah tidak pernah menutupi dirinya dari rakyatnya. Beliau suka duduk-duduk dengan para sahabat. Faedah yang kedua yang bisa kepetik dari hadis ini, Bu, hendaknya seorang pemimpin itu memiliki teman-teman akrab yang soleh. Ya, tempat bermusyawarah yang isinya orang-orang soleh. Karena Umar memiliki majelis syuro. Isinya para ulama sahabat semuanya untuk menyelesaikan berbagai macam problematika. Makanya seorang pemimpin tuh Bu ya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang pemimpin, maka Allah akan berikan kepada pemimpin ini teman-teman dekat yang baik, yang menyuruh dia kepada kebaikan. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang pemimpin, Allah akan jadikan untuk dia teman-teman yang buruk, yang menyuruh dia kepada keburukan. Iya. Di sini kita ambil faedah yang ketiga, Bu. Anjuran menghafal ilmu. Anjuran menghafal apa? Ilmu. Karena Umar bertanya, siapa di antara kalian yang hafal hadis tentang fitnah? Umar bertanya, siapa di antara kalian yang hafal? Ya. Maka ini menunjukkan, Bu, kita ini sangat dianjurkan untuk menghafal apa? Ilmu. Al-Quran kita hafal, hadis kita hafal, matan-matan ilmu kita hafal. Kalau sebatas paham nggak cukup. Ya. Tapi usahakan kita hafal. Karena dengan cara menghafal ilmu itulah, Bu, akan kuat kita menguasai ilmu itu. Ya. Faedah selanjutnya, Bu, yang bisa kita petik di hadis ini, pentingnya mempelajari tentang fitnah. Pentingnya belajar apa? Tentang fitnah. Apa itu fitnah? Makanya di sini Umar bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hafal tentang hadis fitnah? Ya. Dan belajar tentang fitnah itu penting banget. Kenapa? Supaya kita tidak terkena fitnah. Apa saja sih yang disebut fitnah itu? Kalau orang Indonesia kan memaknai fitnah itu artinya menuduh. Kamu sudah memfitnah saya. Artinya menuduh. Itu fitnah secara bahasa Indonesia ya, Bu ya.
Adapun secara bahasa Arab, fitnah itu bukan itu maknanya, Bu. Fitnah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bisa merusak keimanan kita. Fitnah yang dimaksud di sini itu fitnah yang bisa merusak agama kita. Itu maksudnya. Ya. HP bisa fitnah bukan? Fitnah, Bu. Banyak orang yang terfitnah sama HP loh. Sampai habis waktunya berjam-jam duduk hanya untuk apa coba? Bermedsos ria. Nonton, main game. Sampai terkadang ada ikhwan chattingan sama akhwat di HP. Ada akhwat chattingan sama ikhwan yang bukan mahramnya. Terfitnah. Musibah. Ya, makanya di zaman sekarang ini, Bu, fitnah yang paling berat itu apa? Ya HP. Makanya sadari baik-baik. Sadari baik-baik, Bu, bahwa HP itu fitnah. Kalau kita sudah tahu HP itu fitnah, maka kita harus hati-hati, ekstra hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, hancur iman kita, rusak agama kita. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Hari ini, Bu, kita ambil faedah yang keberapa? Yang selanjutnya. Hadis ini menunjukkan, Bu, fitnah itu ada dua macam. Fitnah ada dua macam. Yang pertama, fitnah khusus. Fitnah apa? Khusus. Apa itu? Yaitu fitnah yang menimpa seseorang pada istrinya, anaknya, keluarga, hartanya, dan tetangganya. Ya. Istri jadi fitnah. Suami buat ibu juga fitnah. Ujian. Ya. Ibu akan berbakti enggak sama suami itu? Ibu mau nurut sama suami enggak tuh dalam kebaikan? Ujian, Bu. Apalagi kalau misalnya ibu punya suami ya yang ternyata enggak mau ngaji, Bu. Ibu punya suami ternyata ngerokok, Bu. Itu fitnah banget buat ibu itu. Ya. Anak ujian enggak, Bu? Fitnah enggak, Bu? Fitnah. Kadang gara-gara anak sholat kita jadi apa? Waktunya suka diundur-undur gara-gara anak tuh. Harta, fitnah. Banyak orang yang terfitnah karena harta. Tidak peduli halal dan haram. Nah, ini bebas sekalian. Nah, ini namanya fitnah khusus. Tapi fitnah yang khusus ini, kata Hudzaifah, itu dosanya bisa digugurkan oleh apa? Sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Yang kedua, fitnah umum. Macam yang kedua, itu fitnah apa? Umum. Apa itu fitnah umum? Yaitu fitnah yang melanda secara umum. Seperti apa? Pemikiran yang sesat. Munculnya kebid'ahan seperti Khawarij, Murji'ah, ya, Sufiyah. Demikian pula Jahmiyah, Qadariyah, Syiah. Munculnya perpecahan, peperangan sesama kaum muslimin. Munculnya syahwat. Banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Nah, itu fitnah, Ibu. Nah, ini namanya fitnah yang bergelombang. Ibu-ibu yang sudah pada tua, mungkin tahun 80-an nggak ada yang namanya HP ya, Bu ya. Ada HP nggak, Bu, tahun 80? Nggak ada. 90 nggak ada juga. Baru tahun berapa HP ada? Dulu sebelum ada HP kita terfitnah dengan apa? Difitnah dengan apa? Televisi. Ya nggak, Bu? Televisi. Ya, orang asyik nonton di televisi itu, Bu. Mending acaranya acara yang bermanfaat. Kadang acaranya ngapain coba, Bu?
nyanyi-nyanyi, ya, musik-musik. Setelah muncul HP, televisi udah nggak laku. Hilang tuh fitnah televisi, muncul fitnah HP. Nggak tahu setelah HP akan muncul fitnah apa lagi. Ya, mengerikan ibu-ibu sekalian. Demikian pula musuh-musuh Islam terus ya memerangi kaum muslimin, merusak agama mereka dengan media. Ya. Media ini, Bu, yang sangat ampuh merusak agama kaum muslimin, Bu. Makanya mengerikan, media itu fitnah yang besar sekali. Ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita selamat dari fitnah yang besar ini? Kalau yang fitnah khusus sulit kita untuk menghindar. Tapi untuk fitnah umum ini kita harus menghindar, Bu. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, Bu, sibukkan diri kita mempelajari Al-Quran dan hadis, Bu. Duduk di majlis ta'lim. Insya Allah kalau kita sibuk menuntut ilmu, Allah selamatkan kita dari fitnah. Wallah. Orang itu semakin berilmu, semakin paham ini fitnah. Tapi orang semakin bodoh, semakin gak paham kalau itu fitnah. Dan sangat mudah terkena fitnah. Sahih, ibu-ibu sekalian. Makanya jangan tinggalkan majelis ilmu. Apa itu majelis ilmu? Majelis yang dibahas padanya Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Yang kedua, supaya kita selamat dari fitnah apa, Bu? Yaitu tinggalkan hal-hal yang menyebabkan kita terkena fitnah. Cuma masalahnya kita susah banget ini meninggalkannya. HP itu fitnah, tapi kita butuh HP. Ini pintarnya orang barat begitu ya, Bu. Ingin menghancurkan kaum muslimin dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bayangkan. HP ini media yang sangat merusak, tapi juga HP media yang sangat bagus untuk ilmu. Karena HP ini bagaikan apa, Bu? Bagaikan pedang yang punya dua mata. Ya, kalau tidak untuk kebaikan maka untuk keburukan. Cuma terkadang seringkali kita itu terfitnah oleh HP, Bu, dengan tontonan-tontonan yang enggak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ada ikhwan main Facebookan sampai jam 3 malam. Ya, ada yang kayak gitu, ada. Banyak ibu-ibu kita lihat main TikTokan sambil joget-joget. Rusak, Ibu, jadinya ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang ketiga, Ibu, ya, agar kita selamat dari fitnah, apa itu? Pentingnya memilih dan memilah teman, Bu. Ambil teman yang soleh, Bu, yang bertakwa kepada Allah. Dan ini jarang di zaman ini masalahnya. Pilih teman yang mengajak kita ke surga, Bu. Yang memberikan motivasi kita kepada kebaikan, Bu. Pilih teman seperti itu. Iya. Makanya di zaman fitnah tidak ada istilah bergaul sama siapa aja, nggak bisa. Bisa rusak agama kita. Iya. Yang keempat, agar kita selamat dari fitnah apa? Sibuk dengan ibadah. Sibuk dengan ibadah. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW suatu malam tiba-tiba bangun. Kemudian Rasulullah berkata, Subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan, wa madza unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Man yuqid li swahibal hujar, siapa yang mau membangunkan pemilik kamar itu untuk salat tahajud? Kata Ibnu Hajar,
Hadis ini memberikan isyarat bahwa di zaman fitnah hendaknya kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sibuk dengan ibadah, dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan puasa sunnah. Dengan cara itu, insya Allah hati kita terpelihara dari fitnah, ibu-ibu sekalian. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu sekalian. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya ibu yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan bahwa Umar adalah pintu, ya, di mana setelah Umar wafat akan terbukalah pintu fitnah itu besar. Makanya, ya, yang terbaik masa sahabat yang terbaik itu masa Abu Bakar dan Umar. Karena di masa itu belum ada fitnah, ibu. Adapun setelah Umar mulai muncul fitnah, peperangan, munculnya pemikiran sesat dan yang lainnya. Wallahu musta'an. Baik ibu, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya yang ngomong, ya, dan buat kita semuanya agar bisa mengamalkan, ya, ilmu yang kita telah dapatkan ini. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ibu-ibu ada mau tanya, silakan. Baik ibu-ibu, saya mohon jangan ngobrol ibu ya, karena kita masih dalam kajian nih. Yang tahu isi hati kan hanya Allah. Tapi kenapa seakan-akan setan tahu isi kegalauan kita, Ustadz? Padahal tidak diceritakan kepada siapa-siapa. Bu, ini pertanyaan bagus banget lah Bu. Tolong dengarkan jawabannya. Setan memang tidak tahu isi hati kita, tapi setan tahu kita ini berzikir atau tidak. Ketika kita galau, lalu kita berzikir, setan tidak akan berani ganggu. Tapi ketika kita galau dan kita tidak berzikir, disitulah setan akan masuk. Setan apa? Masuk. Makanya kata Ibnu Abbas apa? Asyaiton jathimun fi qalbi ala qalbi Adam. Setan itu selalu memperhatikan hatinya manusia. Fa in dzakarallah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, setan akan ngumpet, enggak berani. Fa in ghafila waswas. Kalau ia lalai tidak berzikir kepada Allah, maka dia memberikan was-was. Nah, ketika ibu galau, apa ibu lakukan? Ketika ibu galau, baca Quran, wah, setannya ngumpet, nggak berani. Ketika ibu galau, ibu langsung pergi wudu, salat, Allahu Akbar, mengadu kepada Allah saja. Mana berani setan ganggu ibu? Nggak bisa, Bu. Tapi ketika ibu galau, ibu lalai dari zikir kepada Allah, maka setan akan masuk ke hati kita, Bu. Lalu kemudian mengingatkan tentang kesedihan-kesedihan kita. Akhirnya kita semakin galau, semakin sedih, semakin gak karuan sudah. Karena kata Syekhul Islam, kata Ibnu Qayyim, tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan setan dari kesedihan seorang mukmin. Setan tuh senang kalau kita sedih. Setan tuh suka kalau kita galau. Ya.
Nah, itu ibu-ibu sekalian. Aparat yang sudah disumpah jabatan setelah bertugas tidak amanah. Apakah pengaruh tersebut berdampak terhadap keluarganya? Sangat berdampak itu. Karena dosa itu bisa merusak diri, merusak keluarga, sangat bisa. Ya. Maka dari itulah memilih dalam Islam tuh memilih pejabat itu yang punya iman. Bukan sebatas dia punya pendidikan. Bukan sebatas dia dulu mendukung waktu pemilu, tidak. Memilih pejabat itu yang betul-betul pertama amanah, yang kedua profesional. Itu dalam Islam, bukan sembarangan. Ya. Bagaimana jika seseorang melarang untuk men-share kajian-kajian live streaming dan flyer-flyer jadwal kajian, dan sangat benci bila ada yang berbagi untuk mengajak kebaikan? Apakah dia orang tersebut masuk kategori wakil iblis di muka bumi? Ini gelarnya ngeri sekali ini. Wakil iblis. Ya, gak tahu kapan iblis ngasih wakil ke dia. Bu, ini pertanyaan jawabannya ada dua. Jawaban yang pertama, kalau dia nggak suka yang di-share tuh kajian-kajian yang menyesatkan, bagus. Dia nggak suka karena yang di-share ternyata ustadz-ustadz yang senang bid'ah, yang menyeru kepada kesyirikan. Ya bagus, seperti itu, nggak masalah. Ya. Tapi yang kedua, kalau yang di-share itu ustadz-ustadz yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah, dan dia nggak suka, benci sama kajian-kajian, ya, maka yang seperti ini, Bu, menunjukkan di hatinya itu ada penyakit kemunafikan, Bu. Ya, ada penyakit kemunafikan. Tapi juga kita harus lihat dulu keadaannya. Misalnya ibu berada di sebuah grup nih. Ibu berada di sebuah grup. Dan grup itu mensyaratkan tidak boleh men-share kajian siapapun kecuali seizin admin. Terus ibu men-share sembarangan. Akhirnya dimarahin sama admin. Terus ibu langsung bilang, kok kamu nggak suka sih saya men-share kajian? Yang salah ibu lah, tidak mematuhi peraturan grup. Kalau ibu ada di grup, berarti harus ngikutin peraturan. Iya. Bolehkah sujud berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Pendapat yang saya condong kepadanya boleh kalau memang tidak bisa bahasa Arab. Kenapa? Pertama, karena Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa dalam sujud. Yang kedua, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Saya pernah tanya ke Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Waktu itu beliau ke Roja. Saya tanya, Syekh, apa hukumnya seseorang gak bisa bahasa Arab berdoa dalam sujudnya dengan bahasa Indonesia? Kata Syekh apa? Boleh. Diucapkan atau di hati, Syekh? Kata Syekh, diucapkan. Itu menunjukkan boleh. Apakah tidur siang Qailulah harus baca semua doa dan zikir tidur? Ya enggak, Bu. Doa zikir yang tidur yang Rasulullah sampaikan itu ya di waktu malam. Adapun di waktu siang cukup ibu mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya, selesai. Iya. Wallahu a'lam.
Saya pernah dengar kalimat ini, Ustadz. Hati-hati dengan firasat seorang muslim. Betul. Itu dalam sebuah riwayat yang disebutkan bahwa itu ada sabda Rasulullah SAW. Namun banyak ulama mendhaifkan. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati kalian dari firasat seorang mukmin. Kata Ibnu Qayyim, walaupun hadis itu lemah, kata Ibnu Qayyim maknanya benar, sahih. Karena firasat seorang mukmin terkadang benar. Dari mana? Kebeningan hati dan ketajaman ilmu. Karena sudahlah hatinya bening, bersih, ilmunya dalam, terkadang seringkali punya firasat yang sangat kuat sekali. Makanya kata para ulama, seorang ulama bisa melihat fitnah sebelum terjadinya. Sedangkan orang jahil gak punya ilmu, baru tahu fitnah setelah terjadinya. Dan itu termasuk firasat, karena kekuatan ilmu. Ya. Apakah akhlak yang spontanitas, akhlak yang benar? Akhlak spontanitas itu maksudnya gimana nih? Kalau spontanitas maksudnya gini, ada orang ngomong gak dipikirin dulu gitu, ceplos, ini akhlak yang tidak baik. Kenapa? Karena kita wajib berhati-hati dalam berbicara, dalam bersikap kita wajib berhati-hati. Allah berikan kepada kita akal itu untuk apa, Bu? Untuk mengerem sikap dan mengawasi ucapan. Dengan akal kita berpikir, ucapan saya ini kira-kira bermanfaat apa enggak. Dengan akal kita berpikir, sikap saya kira-kira benar enggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Gunakan akal. Kalau kita ceplos-ceplos, artinya akal kita kurang berfungsi, Ibu. Iya. Lantas buat apa kalau begitu? Fungsi akal yang Allah berikan kepada kita, kalau ternyata kita ceplos-ceplos itu, spontanitas tanpa berpikir panjang begitu. Iya. Ada seorang ibu single parent yang mempunyai anak. Sekolahnya di pondok dan anaknya penghafal Quran. Beliau merasa tidak mampu lalu menggalang donasi untuk biaya sekolah anaknya. Apa boleh? Ya, nggak boleh. Ini termasuk minta-minta. Ya. Yang seperti ini tidak boleh. Ini termasuk minta-minta. Kenapa? Karena menyekolahkan anak itu sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu ya udah gimana lagi. Kita didik sendiri aja. Ibu tahu nggak? Ada seorang anak namanya Ahsani. Hafal Quran di luar kepala 30 juz. Siapa yang mendidik? Di pondok? Tidak. Ternyata ibunya. Ibu pernah dengar namanya Musa, anak kecil yang umur 6 tahun sudah hafal Quran 30 juz? Dia hafal Quran 30 juz di pondok? Enggak. Ternyata bapaknya yang didik anaknya supaya hafal Quran 30 juz. Ya. Banyak orang-orang yang berhasil menghafal Quran, bahkan hafal ya hadis-hadis, ternyata bukan di pondok, Bu. Banyak. Jadi nggak perlu kita minta-minta lah, Bu. Nggak usah minta-minta. Iya. Tapi kalau misalnya ibu ya punya teman yang kaya raya dan berkata, Afan, ya, kalau misalnya antum mau bantu anak-anak yang ingin belajar menuntut ilmu, ya, secara pribadi aja silahkan. Karena anak ibu ingin anak ibu itu menuntut ilmu dan membantu penuntut ilmu itu, masya Allah, besar pahalanya. Iya. Bagaimana menyikapi interaksi sekolah yang tidak amanah, tidak sesuai dengan akad di awal?
Kami memutuskan untuk menyekolahkan anak kami di situ. Akad di awal anak kami akan mendapatkan pengajaran dari native speaker. Tapi kenyataannya tidak boleh pacaran. Qadarullah ada yang ketahuan pacaran tapi tidak ditindak tegas. Di awal tidak boleh pakai gadget, tapi akhirnya siswa bebas pakai gadget. Dan masih banyak lagi. Apakah kami boleh melaporkan hal ini kepada ustadz pembina di sekolah itu? Bagus, laporkan. Bilang, Pak, ini kok tidak sesuai dengan akad. Kami minta sesuai dengan akad. Kami sekolahkan anak ini supaya anak saya jadi baik. Kalau begini caranya anak saya bisa rusak, Pak. Ya, sampaikan Bu kepada pembina sekolah itu, supaya pembina sekolah itu langsung turun memperbaiki. Ya, nah demikian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah, yang kurang atau salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.